Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Soul GT. Ini sama mesinnya dengan Yamaha Mio J. Ya, dimana di sini permasalahannya ya. Ini tiba-tiba motor sedang dikendarai melintas di depan bengkel saya mati. Ya, kondisi motor tidak menyala. Nah, untuk kronologi permasalahannya langsung saja. Di sini ada kedipan mil ya. Saat kita double starter, nah kedipan mil ini selalu berkedip, klip, 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 klip. Ya, selalu berkedip. Nah, untuk kedipan lebih jelasnya nih kita kontak on, klep. Ini ada timbul kedipan. 1 2 1 2. Pertama, kedipan 2 kali lambat, 2 kali cepat. Dimana hitungan 1 kali lambat ya, hitungannya 10 ya. Jika 1 kali cepat, hitungannya 1. Nah, sedangkan ini 2 kali lambat dan 2 kali cepat, berarti hitungannya 22 ya. Kode mil 22. Nah, ini tidak berhenti di sini. Ini masih timbul kode kerusakan lagi selain kode mil 22. Nih, pertama 1 2 1 2. Sekarang beda lagi nih. 1 lambat 1 lambat 1 2 3 4 ya. Untuk kode mil kerusakan pertama 2 kali lambat 2 kali cepat. Jadi hitungannya 22. Untuk kode mil kerusakan yang kedua kali ya, 2 kali lambat 4 kali cepat, berarti 24. Pertama kode mil kerusakan 22, yang kedua kode mil kerusakan 24. Nah, di sini untuk kode mil kerusakan 22 ya, ini bisa jadi ada arus pendek, hubungan arus pendek, atau ada hubungan arus konsleting ya, bisa jadi. Atau bisa jadi ada yang terlepas di bagian sensor-sensor di bagian throttle ya, bisa jadi ya. Dan untuk kode mil yang terakhir 2 kali kedipan lambat 4 kali kedipan cepat, hitungannya 24. Nah, untuk kode mil 24 di lampu injeksi di sini ini menandakan adanya ketidaknormalan di bagian sensor O2, oksigen bermasalah. Nah ya, untuk singkat cerita nih, setelah kita cek semuanya nih ya, dengan semaksimal mungkin, karena kita menggunakan manual, menggunakan feeling, dipraktekkan dan pengalaman ya, yang sering sekali terjadi permasalahan di motor Yamaha Mio J, Pino dan sejenisnya ya. Untuk yang cc-nya 115 kalau nggak salah, 115 nih Pak ya, cc-nya 115 kalau nggak salah. Untuk Mio J atau Pino kurang begitu hafal sih. Untuk cc 110 dan 115, kayaknya 115 untuk Pino atau Soul GT. Mio J ya. Ya, Pak ya, 115 ya cc-nya. 115 untuk dia STNK-nya juga tuh. Nah, untuk Pino Soul GT Mio J yang 115 cc. Nah, sebenarnya sama saja kalau untuk kode mil, mau Pino 125, Pino 115, ini sama saja untuk kode mil motor Yamaha. Nah, setelah kita cek semuanya, tekanan full pump kita cek ya. Untuk tekanan full pump, untuk tekanan full pump ini pertama kita cek tekanan full pump, klek, ternyata ininya tidak naik, dan di bagian di sini juga tidak dengung. Nah ya, tidak dengung di bagian tangki. Nah, setelah saya periksa semuanya dan permasalahannya, ini langsung ke intinya nih. Inti permasalahannya, barangkali teman-teman menjumpai kasus seperti ini, permasalahan seperti ini ya, motor sering mati mendadak, sedang dikendarai tiba-tiba mati, didiamkan kadang nyala lagi ya, kadang kalau didiamkan nyala lagi, dibawa mati lagi, timbul lagi kedipannya, kadang-kadang kedipannya hilang, kadang-kadang timbul kedipannya. Nah, ini langsung saja ke permasalahannya, kita kasih tahu ya, barangkali teman-teman menjumpai kasus seperti ini. Jadi jangan ambil pusing, lihat aja video ini ya, kesimpulannya jangan bisa jadi tolak ukur perbandingan nantinya.
Jadi pengalaman, kita sharing, kita berbagi pengalaman nih, ya. Sensor max atau sensor TPS ini kadang nyambung, kadang tidak, kadang nyambung, kadang tidak, ya. Tentu di sini jika lepas di bagian sini, ya, selain timbul kode mil 22, ini juga akan timbul kode mil 24, ya, karena ketidaknormalan oksigen, ya. Jadi sensor mak lepas, sensor TPS ini lepas, otomatis ke bagian sensor O2-nya juga bermasalah, ya. Oksigennya bermasalah, ya, terhambat. Nah, ini permasalahannya di sini. Nah, ini longgar nih. Ini longgar, kadang nyambung, kadang tidak, kadang nyambung, kadang tidak di bagian sini. Ini kita pasang. Nih kita pasang. Ini agak sedikit pasangnya agak ribet di dalam soalnya nih. Nah, kita pasang, kita dorong, celek. Sekuat mungkin dorong sampai celep muni. Tapi ini pengancingnya juga tidak ngancing nih. Nanti kalau tidak diperbaiki untuk di bagian sini, ini akan terulang lagi. Nih kita coba dulu. Nih kita kontak. Tuh. Kedipannya langsung hilang. Dan untuk di bagian pressure tekanan full pump nih kita ukur. Ini langsung naik ke angka 40. Dan juga didengarkan di bagian tangki ini berdengung. Ada dengung di bagian tangki. Tekanan full pump normal. Untuk di bagian kedipan di lampu injeksi ini hilang. Tuh, setelah kita kontak pertama, klek, menyala, ini normal. Setelah diam beberapa detik, ini tidak berkedip, itu menandakan normal. Tuh, ya. Kode 22 dan kode 24 ini sudah hilang, jadi sudah normal. Ini kita coba nyalakan, ini nyala nih. Tuh, langsung menyala. Tuh. Tuh. Ya. Pokoknya simpelnya kayak gini, ya. Jika teman-teman menjumpai di kode mil ini ada kedipan 22 dan 24, coba cek di bagian sini, ya, di bagian sensor max sini, ya. Untuk motor Yamaha injeksi Mio M3, Mio J, Pino 125, Soul GT 125 dan sejenisnya, kalau lepas di bagian sini, motor tidak akan menyala, bahkan di bagian full pumpnya juga tidak akan dengung. Di bagian pressure tekanan full pump ini tidak akan ada pompaan sedikit pun, tidak ada tekanan sedikit pun, yang mengakibatkan keeroran ke bagian sensor-sensor lainnya. Salah satunya ke bagian sensor O2, ke bagian sensor oksigen akan error jika di bagian sini terlepas, ya, karena ini saling berkaitan, oke? Ya, nih kita pasang kayak gini, kita nyalakan, menyala. Nah, sekarang kita kasih tahu ke pemilik kendaraannya nih, Pak, nih, Bapak sini ya. Nah, ini permasalahan ya, motor Bapak sering mati-matian, ya, sedang dikendari, kadang-kadang mati, didiamkan, nyala lagi, mati lagi, nyala lagi. Nah, ini dari ini doang sensor di bagian sini nih. Ini nggak ada penguncinya tuh. Nah, tuh longgar. Seharusnya dipasang klek dia mengunci, tapi ini tidak mengunci di bagian sini. Tuh. Tidak mengunci, klek lepas. Dikala lepas kayak gini, motor mau dinyalakan gimana pun nggak bakal menyala. Tuh. Nggak bakal menyala. Bahkan di tekanan full pumpnya juga tidak ada tekanan. Tuh. Di bagian full pump ini tidak berfungsi. Cuman ini doang. Ini nggak ada yang diganti, cuman klek. Pasang konektor doang, konektornya terlepas. Ini kita masukin lagi. Nih, klek. Tuh, ya. Kita masukin lagi nih. Tuh. Tuh. Nggak ada kedipan tuh. Ya, kita nyalakan. Langsung menyala. Tekanan full pump juga naik ke angka 40 PSI. Untuk tekanan full pump ini normal, 40 PSI. Ya. Jadi motor Bapak untuk komponen yang lainnya nggak ada yang diganti, nggak ada yang rusak, cuman lepas doang di bagian sini. Nah, ini diakibatkan nih, kita cabut nih. Ini diakibatkan kotoran. Nih. Kotoran yang menutupi penguncinya di bagian sini. Jadi dia tidak mengunci saat dimasukin ke konektornya, klek, dia tidak mengunci, kena getaran dia lepas. Kadang nyambung lagi, kadang lepas lagi, kadang nyambung lagi. Itu yang membuat motor Bapak error. Ini. Jadi ini nggak ada yang diganti, cuman di sini doang. Kita pasang lagi. Tuh. Nanti ini kita bersihkan. Ini kita bersihkan nanti supaya mengunci. Supaya tidak
saat dikendarai supaya tidak mati-matian lagi. Ya. Jadi cuman itu saja. Ya, udah jelas Pak ya, cuman itu doang. Oke, ini tinggal kita rapikan ya teman-teman. Tinggal kita rapikan supaya mengunci lagi. Klek, kalau tidak mengunci nanti ini akan terulang lagi, mogok lagi, hidup lagi. Tentu itu mengganggu sekali ya ke aktivitas kita, perjalanan kita nanti akan terganggu ya. Nih, sepele cuman sensor ini doang lepas soketnya. Ya. Ya. Baiklah ya, ini sekedar berbagi saja. Ya, berbagi pengalaman, barangkali teman-teman menjumpai permasalahan seperti ini. Ya, bisa cek di bagian sensor mak di sini, letaknya di sini, paling bawah. Ini, ya, ini sering sekali saya jumpai permasalahan di bagian sini. Ya, bahkan ada yang menyebutkan di bagian CDA-nya, ECU-nya nih bermasalah, padahal cuman lepas di bagian sini, ya, cuman lepas di bagian sini doang, ya. Kadang-kadang ganti ECU-nya, padahal di sini sepele, cuma di sini doang permasalahannya. Soketnya udah longgar. Nih, ini sama persis kerusakannya seperti ECU bermasalah karena tidak dengung di bagian sini, ya, tidak mengirimkan sinyal negatif ke bagian full pump dan tidak mengirimkan sinyal negatif ke bagian injektor, tidak mengirimkan sinyal negatif ke bagian coil. Ya, pengapian tidak ada, BBM pump tidak ada pergerakan, ya, tidak ada semprotan ke bagian injektor, di bagian full pump pun tidak berdengung. Ini masalahnya di sini, ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alpin Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.